Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan pagi hari ini, ya, kita lanjutkan pembahasan kita dalam materi tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, yang walhamdulillah ya. Ah, Mungkin sudah lama ya kita berlalu, ya sedikit telat ya, namun ana ucapkan ya kepada para jamaah sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum ya, uh, salatana wa siyamana wa kulli amalina ya fi syahri Ramadan, ya semoga kita diterima salat, puasa dan juga amal soleh kita di bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan setelahnya dengan keadaan yang lebih baik, amin ya rabbal alamin. Dan ya di pertemuan yang sebelumnya ya sekitar 2 mingguan ya, dan para jamaah sekalian kita libur ya karena bertepatan dengan 10 malam terakhir dan juga anak izin untuk keluar kota bersafar. Di pertemuan yang lalu atau yang sebelumnya ya telah kita bahas ya tanda hari akhir yang besar ya. Kita telah lalui dua tanda awal ya, dan ini sebenarnya berurutan ya para jamaah sekalian ya. Kita harus wanti-wanti terhadap tanda-tanda ini, ya. Walaupun memang belum terlihat ya, kapan akan terjadinya kita belum tahu, ya. Nah, ada yang memperkirakan, ya, tahun hijrah itu nggak nyampe 2000 tahun. Ya, ada memperkirakan kita ya mendekati hari kiamat di tahun 2100 Masehi dan lain sebagainya. Ya, namun wallahu alam yaitu umurun ghaibiyah. Ya, semua itu hal gaib. Ya, tidak ada yang mengetahui satupun. Ya, yas'alunaka 'anis sa'ah, ya kan? Manusia itu bertanya-tanya tentang kapan terjadi hari akhir. Ya, kulillah, ya, katakanlah bahwa itu ilmunya hanya Allah yang tahu. Ya, nggak ada yang bisa memperkirakan kecuali tanda-tandanya telah dekat. Ya, makanya tanda pertama itu yang harus kita waspadai ketika Imam Mahdi telah muncul atau telah dilahirkan. Ya, yang kedua ketika kaum muslimin telah memulai perperangan ya kepada orang-orang Romawi di Konstantinopel ya atau Bizantium. Nah, dan telah kita bahas juga ya para jemaah sekalian. Tidak ada sangkut pautnya tentang penaklukan Muhammad Al-Fatih ya terhadap Konstantinopel di zaman dahulu ya. Nggak ada. Ya, dan itu telah berlalu sekitar 500 tahun yang lalu ya. Dan wallahu alam ya, di kita telah melalui hal tersebut ya, kita telah bahas ya dua tanda tersebut, dan alhamdulillah ya kita masuk atau sedikit telah masuk ke tanda yang ketiga tentang bagaimana munculnya setelah penaklukan kaum muslimin ya terhadap orang-orang Romawi di Konstantinopel atau Bizantium, ya setelah itu munculnya Dajjal ya. Kita telah bahas siapa sih Dajjal, apa sih ciri-ciri fisiknya, ya. Dan sekarang kita masuk ke kondisi kaum muslimin atau kondisi bumi ini, ya, ketika ya sebelum munculnya Dajjal. Ketika bermunculan atau Dajjal ini muncul, ya, apa sih, bagaimana sih kondisi kaum muslimin dan juga para manusia di atas muka bumi, ya. Kita masuk ke dalam ya pembahasan, ya. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan ya, kemunculan Dajjal merupakan cobaan dan ujian yang paling berat yang dirasakan oleh manusia ya, dan telah disinggung oleh Rasulullah SAW, telah diperingati oleh Rasulullah SAW ya, bahwasannya ya cobaan ujian anak cucu Adam yang paling berat adalah munculnya Dajjal. Kita masuk ke dalam kondisi bagaimana Dajjal itu ya akan muncul ya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu ya qala, ya bahwasanya ia berkata sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya anid dajjal ya wa yatakallam anid dajjal, ya aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berbicara tentang dajjal. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda
ya, sebelum kemunculan Dajjal, ya, atau di zaman keimaman atau kepemimpinan Imam Mahdi, ya, akan terjadi 3 tahun masa sulit, ya, atau 3 tahun masa paceklik, ya, yang mana, ya, tahun-tahun tersebut diisi dengan peperangan, ya. Telah kita bahas ya, bahwa peperangan Malhamatul Kubro, peperangan besar, ya, pada zaman kepemimpinan Imam Mahdi, ya, akan terjadi sekitar 6 sampai 7 tahun, ya. Dan di tahun, ya, terakhir, ya, akan munculnya Dajjal, ya. Maka sekitar tahun keempat dan kelima saat perperangan melawan Konstantinopel, itulah masa-masa paceklik, ya. Yang pada masa itu manusia ditimpa kelaparan yang amat sangat parah, ya. Pada tahun pertama Rasulullah SAW menyampaikan Allah memerintahkan langit agar menahan hujannya, ya, nah, dari atas muka bumi, ya, sehingga tanaman, ya, akan hancur, ya, sepertiganya, ya. Nah, ini masa paceklik pertama kaum muslimin, ya, dan juga para manusia di atas muka bumi. Kemudian di tahun kedua, ya, sebelum munculnya Dajjal, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit agar menahan 2/3 hujan, ya. Nah, yang awal itu sepertiga hujan, yang kedua itu 2/3 hujan, ya. Dan memerintahkan bumi agar menahan 2/3 dari tanaman-tanamannya, ya, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh lagi, ya. Dan di tahun ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menahan dan memerintahkan langit agar tidak menurunkan hujan setetes pun. Nah, ini tahun yang sangat, ya, sulit bagi manusia, ya. Dan bumi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menumbuhkan satu tanaman pun. Inilah masa-masa ujian bagi kaum muslimin dan juga para manusia. Ya, makanya tidak heran ketika munculnya Dajjal yang membawa beberapa mukjizat, beberapa kekuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki terhadap Dajjal, maka manusia itu percaya, oh, bahwa ini adalah rahmat, ini adalah Tuhan yang sesungguhnya, ya, karena datang untuk menolong manusia di akhir zaman dengan kondisi paceklik, ya. Nah, dan hampir seluruh binatang pun binasa kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, ya. Sebagai, ya, bagaimana cara binasanya, ya, wallahu a'lam, ya, kita nggak bisa kita misalkan seperti zaman kapur, ya, binasanya yang, ya, orang-orang geologi atau sejarah, ya, seperti binasa dinosaurus atau bagaimana, Allahu a'lam, ya, semua itu umuran goib, ya, semua itu hal-hal goib, kita nggak bisa bayangkan. Yang bisa kita, ya, lakukan sekarang adalah mengimani bahwa, ya, 3 tahun sebelum Dajjal turun itulah masa-masa kesulitan kaum muslimin berserta manusia yang lainnya. Lalu, ya, dikatakanlah kepada Rasulullah SAW, ada yang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, lantas dengan apa manusia hidup pada zaman tersebut? Ya, maka Rasulullah SAW menjawab dengan tasbih dan juga takbir. Ya, mungkin sekarang kita nggak merasakan bahwa kebutuhan kita dengan bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, ya, kita nggak merasakan, ya, bahkan kadang roh kita aja seakan-akan nggak berubah gitu, ya, karena kita di masa yang lagi penuh fitnah, ya, beribadah itu, ya, mudah bagi yang Allah kehendaki, yang bagi yang Allah beri hidayah, dan semakin sulit beribadah bagi yang terkena fitnah, ya. Jadi seperti pedang bermata dua, ya, zaman sekarang. Mau beribadah, ya, sekarang lebih mudah. Ya, zaman sekarang penuh digital. Tapi mau bermaksiat juga lebih mudah juga. Ya, maka hati-hatilah. Ya, dan kita sekarang belum bisa merasakan nikmatnya bertasbih, bertakbir seperti orang-orang di akhir zaman. Ya. Apa kata Rasulullah? Itu akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Bagaimana, Ustaz? Apakah bertasbih, bertakbir itu bisa menggantikan, ya, kebutuhan, ya, pangan mereka? Wallahu alam lah. Ini yang bisa kita imani. Ya, walaupun sekarang kita nggak bisa nalar dengan akal. Gimana sih orang cuma bertasbih, bertakbir, tapi bisa kenyang, bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bahkan itu kebutuhan primer kan. Bagaimana caranya, gitu. Ya, dengan kondisi tersebut, wallahu a'lam, seluruhnya hal-hal goib.
Seluruhnya itu ilmunya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang hanya bisa kita lakukan sekali lagi hanya beriman. Jangan kita dustakan. Ya, semua ini dari Allah, ya. Dan Rasulullah SAW hanya menyampaikan. Rasul tidak pernah berbohong dan semua dari Allah itu ya dibawa dengan kebenaran. Ya. Nah, itu yang bisa kita imani, ya. Tentang bagaimana kondisi manusia sebelum munculnya Dajjal, ya. Wa billah min zalik, ya. Semoga kita tidak merasakan hal seperti itu, ya, karena kadang bencana kecil aja kita mengeluh gitu ya, merasa sulit gitu. Ya, seperti saudara-saudara kita di Aceh beberapa tahun lalu seperti wabah COVID, ya. Sulit kita mau beraktivitas saja sangat-sangat sulit. Banyak yang mengeluh bahkan ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala ke sisinya, ya. Kita masuk ke pembahasan kedua, ya. Dajjal, ya, sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Ya, telah kita bahas sebelumnya tentang bagaimana sifat-sifat Dajjal, ya. Rasulullah SAW sangat-sangat sering menyinggung dalam hadisnya. Ya, bahkan diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam salah satu Al-Quran, ayat suci dalam Al-Quran bahwa fitnah yang terbesar adalah yang disinggung dalam Al-Quran itu berupa Dajjal. Walaupun tidak secara soreh, tidak secara terang-terangan menyebutkan Dajjal dalam Al-Quran. Namun para ulama dan juga termasuk Imam Ibnu Katsir menjelaskan ya bahwa disinggung dalam beberapa ayat Al-Quran tentang fitnah terbesar yang terjadi pada anak cucu Adam. Ya, kembali ke hadis Abu Umamah, ya, bahwa Rasulullah SAW ya bersabda, ya ayyuhan nasu innahu lam takun fitnatun fil ard. Ya, wahai manusia, sesungguhnya tidak pernah terjadi fitnah di atas muka bumi, ya, munzu zara'allahu dzurriyyata Adam. Ya, sejak Allah menciptakan anak cucu Adam, a'dzamu min fitnati Dajjal. Lebih besar dari fitnahnya Dajjal. Ya, dari zaman Nabi Idris, ya, zaman Nabi Nuh, ya, yang bahkan anaknya pun durhaka kepada ayahnya sendiri. Ya, zaman Nabi Musa, ada yang durhaka kepada Nabi Musa yaitu Samiri, ya. Ya, nanti kita bahas ya, Samiri ini ada yang berindikasi ia adalah Dajjal. Zaman Nabi Ibrahim, ya. Dan ya zaman-zaman Rasul sebelum Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya telah banyak fitnah terjadi. Namun tidak bisa mengalahkan fitnahnya Dajjal. Ya. Wa anna akhirul anbiya, dan aku nabi terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian termasuk kita yang disinggung dalam hadis ini adalah umat terakhir. Ya, kaum terakhir di akhir zaman ini. Ya, wa huwa kharijun fikum la mahalah, ya, dan itu akan keluar di zaman kalian hidup, zamannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang jaraknya tidak akan lama lagi. Ya, antisipasilah, ya. Nah, sekarang fitnah sudah banyak, ya, bahkan orang yang belajar agama aja masih sangat-sangat mudah terkena fitnah, ya. Hati-hati, ya. Tetap kita kejar apa yang diridhoi Allah, itu dulu yang pertama, ya. Percuma kita belajar tapi niat kita belum lurus, percuma kita beramal soleh tapi kita belum bisa ikhlas di dalam hati kita. Kejar dulu amalan hati kita, ya. Ya, innamal a'malu niat. Seluruh amal itu tergantung dari niatnya dulu. Niat kita sholat ngapain sih? Hanya menggugurkan kewajiban. Niat kita puasa Ramadan kemarin hanya ikut-ikut orang lain, atau hanya ya kembali lagi menggugurkan kewajiban. Nggak ada niat yang benar nih lama-lama kita beribadah, ya. Padahal kita ibadah ya buat kita sendiri. Kok kita merasanya seakan-akan Allah yang membutuhkan ibadah kita? Kebalik dong, ya kan? Itu yang perlu kita camkan dalam diri kita. Bedakan para jemaah. Ini sedikit kita lebarkan pembahasan. Bedakan orang yang ibadah hanya menggugurkan kewajiban sama orang yang beribadah karena merasa butuh. Orang yang beribadah hanya menggugurkan kewajiban, ia akan beribadah dengan standar minimal. Berasa nggak para jemaah sekalian?
Ya, ada yang berasa nggak melihat orang ibadahnya kayak standar minimal aja deh, ya. Nah, sholat nggak menjalankan sunnah-sunnahnya, wudhunya nggak dimaksimalkan, nggak mau berusaha untuk menghindarkan was-was syaiton dalam beribadah, ya. Kalau puasa hanya menahan lapar dan haus, ya. Isi seharian hanya tidur, nggak mau kejar hatam Al-Quran. Sekalinya hatam Al-Quran, sekali aja dah, biar nanti kalau ditanya, udah hatam belum? Udah. Ya kan? Hati-hati para jemaah sekalian. Itu kembali lagi kemana? Amalan hati. Ya. Kembali ke dalam amalan hati. Kalau dibiasakan seperti ini, lama-lama ya, ibadah itu dianggap remeh. Ibadah itu nggak prioritas apa? Prioritas ya, nggak diutamakan. Ya, karena menganggap ibadah hanya menggugurkan kewajiban, bukan keutamaan. Ya, bedakan orang ahlul ibadah sama ahlul ilm. Nah, inilah bagaimana kita cara menghindari fitnah pada zaman ini. Ya, nggak perlu muluk-muluk pada zaman sekarang. Rukun Islam dulu aja deh. Ya, kita udah apa rukun Islam kan? Itu tuh ibadah itu dimaksimalin. Ya, syahadat kita belajar apa? Akidah dong. Biar setiap langkah kita diisi dengan tauhid dan juga iman. Sholat kita pelajari. Toh sekarang para usaha asatidah kita udah meringkas, udah membuat buku tentang sholat dengan begitu ringkasnya. Ya, simple hanya buku kecil. Ya mudah belajar sholat lebih mudah. Puasa, ya, eh, banyak tuntunannya. Apalagi di Indonesia yang mayoritas Muslim, kita insya Allah nggak sulit dalam berpuasa. Zakat, sekarang udah banyak konsultasi Islam, ya. Mau dihitungin zakat, tinggal duduk, ya. Kalau punya duit, kalau punya biaya. Kalau enggak ya tinggal tanya beberapa ustadz tentang zakat, ya. Itu dia, ya. Haji, ya kalau mampu, kalau nggak mampu ya nggak usah gitu kan. Jangan dipaksain, ya. Apalagi haji ngutang. Wallahu alam itu, jangan dipaksain. Nah, itulah bagaimana kita menghindari fitnah itu dulu. Ikhlaskan ibadah itu. Fokuskan ibadah itu, ya. Karena itu kebutuhan kita ibadah. Ya, kita kembali ke dalam pembahasan, ya. Inilah bagaimana hadis pertama dari sahabat Abu Umamah menyampaikan fitnah terbesar. Ya, dengan kondisi manusia yang lagi kesulitan di akhir zaman, Islam sudah meredup, maka munculnya Dajjal ini, ya, membuat mereka tuh semakin yakin bahwa ya Tuhan ini ya berbentuk, berfisik, bisa dilihat manusia. Ya, bahkan dalam keadaan mereka paceklik, ya, yang Dajjal mempunyai kelebihan. Ya, apapun apa kelebihannya nanti kita bahas. Ya, kita masuk ke dalam hadis kedua dari sahabat Abdullah bin Umar atau sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yarwi anid dajjal, bercerita tentang dajjal, ya. Inni la unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa wa qad anzara qaumahu. Aku sesungguhnya telah memperingatkan terhadap kaum muslimin kita nih tentang dajjal, ya. Dan tidak ada satu nabi, bukan yang rasul, nabi pasti memperingati terhadap dajjal. Lah kok kenapa memperingati para sahabat bukannya para sahabat nggak bertemu Dajjal? Ya, inilah keindahan Islam. Ilmunya itu berkesinambungan. Walaupun mereka nggak merasakan mungkin fitnah ini, ya. Tapi saking sayangnya Rasulullah terhadap umatnya yang belum pernah ketemu diperingati. Kita loh diperingati sama Rasulullah. Pernah ketemu nggak kita sama Rasulullah? Enggak. Tapi kok kita belum lahir aja Rasul udah sayang sama kita. Sekarang kebalikannya, bagaimana kita mewujudkan sayang kita terhadap Rasulullah? Ya, ketika kita mendengar Rasulullah SAW, kita bersolawat. Ya, ketika kita melihat syariat Islam, ingat ini Rasulullah dulu perjuangkan loh mati-matian. Kok sekarang kita remehkan? Ya, mengajarkan para sahabat tentang akhlak Islamiyah. Ya, kemudian mengajarkan sholat. Ya, solu kama.
ra'aitumuni usolli, salatlah seperti kalian melihatku salat, ya. Berpuasa, ya. Kutiba alaikumusiyam, ya, dalam surat Al-Baqarah, semuanya Rasulullah telah, ya, perjuangkan terhadap umatnya kepada kita sampai akhir zaman, ya, termasuk dalam memperingati Dajjal, ya. Tidak ada satu nabi pun kecuali telah memperingati kaumnya tentang Dajjal. Wa qad anzara Nuhun qaumahu, bahkan Nabi Nuh memperingati terhadap kaumnya. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan, tapi aku akan menyampaikan kepada kalian satu ucapan. Ada satu perkataan, lam yaqulhu nabiyyun liqaumihi. Satu ucapan ini belum pernah satu nabi pun menyampaikan terhadap kaumnya. Apa itu ucapan? Ta'lamuna annahu a'waru wa innallaha laysa bi'a'war. Ada satu peringatan dari Rasulullah yang nabi-nabi sebelumnya itu belum peringati. Apa itu? Ta'lam, ketahuilah, wahai umatku, kata Rasulullah. Ya, kaum muslimin, annahu a'war. Mata Dajjal itu sebelahnya buta. Wa inna Allah laisa bi'awar. Dan Allah itu tidak mungkin buta. Ya, ini yang kita bisa imani. Dan kita, ya, naudzubillah min zalik, ya. Ketika bertemu Dajjal, itu didasari dengan keimanan. Ya, saking besarnya fitnah, bahkan akal pun tertutup. Ya, zaman sekarang banyak ya orang bahkan yang non muslim aja tahu ciri-ciri Dajjal gitu. Tapi Bismillah ta'ala, kalau mereka bertemu Dajjal dengan banyaknya kelebihan yang ia miliki, ya, maka orang tersebut ketika tidak punya keimanan, maka akan mengikuti Dajjal. Ya, itulah, ya, pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Ya, untuk selamat di akhirat. Ya, kalau di dunia orang mandangnya harta, harta, harta. Ya, nah, secara material. Gitu. Tapi kalau di akhirat kita memanaikan keimanan dan takwa. Karena keselamatan orang di akhir zaman, di akhirat nanti karena keimanannya. Ya, bukan karena apa yang ia kejar di dunia. Nah, itulah bagaimana, ya, ya, diperingati oleh Imam Nawawi dalam pembahasan ini, ya, fitnah terbesar dimulai dari munculnya Dajjal. Ya, yang sekitar hanya 40 hari. Tapi hari pertama seakan seperti setahun. Ya, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari setelahnya, ya, seperti hari-hari biasa lamanya. Ya, kemudian kita masuk ke dalam, ya, kekuatan yang dimiliki Dajjal yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Wallahu alam, ya, apakah memiliki kekuatan lain yang selain diriwayatkan oleh Rasulullah? Ya, kita nggak tahu. Ya, mungkin ada yang sengaja Allah tutupi. Ya, karena hanya bisa orang beriman yang mengetahuinya atau bisa menghindari fitnah tersebut. Ya, tidak diragukan lagi bahwa Dajjal itu memiliki keistimewaan seperti mukjizat, ya, yang tidak dimiliki dari manusia-manusia yang lain. Ya. Nah, inilah yang menjadikan manusia di akhir zaman nanti terbujuk, ya, terlena dengan kelebihan Dajjal. Ya. Keistimewaan yang Allah telah berikan terhadap Dajjal yang patut kita hindari dengan keimanan, ya, eh, itu yang harus kita pelajari dari zaman sekarang. Ya, inilah penting kita mempelajari tentang tanda-tanda hari akhir, ya, karena ini ilmu yang jarang orang perhatikan, ya. Kalau ini fitnah akhir zaman, ya, semuanya itu akan tertutup terhadap tanda-tanda hari akhir, ya. Nah, nanti kita bahas tentang bagaimana, ya, dialog Dajjal terhadap sahabat Nabi yang pernah ketemu Dajjal, ya. Ya, itu akan berkesinambungan, ya. Fitnah-fitnah itu nanti munculnya ujungnya ke tanda-tanda hari akhir juga, ya. Nah, namun, ya, namanya ilmu gaib, ya, kalau saja Rasulullah SAW tidak mengabarinya, ya, maka kita tidak akan tahu seperti apa nanti, ya, kondisi hari akhir yang banyak orang dustakan, yang orang tidak imani, ya. Karena Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya, ya. Nah, bukti kekhawatiran dan kecintaan Rasulullah SAW terhadap kita, ya, bahkan ketika, ya,
Rasulullah SAW dalam kondisi sulit pada hari kiamat, ya, setiap nabi itu berkata, ya, ya, ingin menyelamatkan siapa ya diriku. Setiap nabi, ya, mementingkan ya urusannya mereka masing-masing. Tetapi Rasulullah SAW berbeda. Hanya satu nabi yang mengutamakan umatnya, yaitu Rasulullah. Nah, wahai Rabb, umatku, umatku. Ya, betapa sayangnya, khawatirnya Rasulullah SAW terhadap umatnya lebih dari diri. Bayangkan, ya, kita sekarang nggak merasakan kasih sayang Rasulullah mungkin secara batin, ya. Tapi itulah perjuangan Rasul sampai hari akhir, ya. Rasulullah itu masih memperjuangkan umat, syafaatnya ditunda untuk umatnya, ya. Seluruh yang Rasul miliki untuk umatnya, ya. Sekali lagi ini menjadi peringatan bagi kita, tamparan bagi kita yang sekarang kita bahkan meremehkan ibadah mungkin naudzubillah min zalik. Padahal itu yang Rasulullah SAW peringatkan terhadap kita juga seharusnya. Ya, karena Rasulullah nggak pengen umatnya itu nggak selamat di akhirat. Rasulullah tuh khawatir terhadap umatnya yang terkena fitnah. Ya, kalau kita malah cuek, ya, masa kasih sayang Rasulullah bertepuk sebelah tangan, ya, malu dong. Ya, Rasulullah tuh bahkan sampai wafat aja ummati ummati, ya, bahkan menegang nyawa aja Rasulullah apa yang dikatakan umatku umatku. Lihat, ya, toh kita sekarang yang namanya sehat walafiat nggak ingat sama Rasulullah, ya. Kita masuk ke dalam satu hadis, ya, tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, mensifati Dajjal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ya, khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu berkhutbah, ya. Faqala, lalu ia bersabda, sesungguhnya di atas muka bumi, ya, sejak munculnya anak cucu Adam, ya, tidak terjadi fitnah yang paling besar, ya, kecuali fitnahnya Dajjal, ya. Dan Rasulullah menyampaikan, ya, aku adalah nabi terakhir dan kalian adalah umat terakhir, ya, yang akan muncul di akhir zaman, ya. Lalu beliau merendah dan mengangkat badannya hingga kami mengira Dajjal berada di balik pohon kurma. Ya, Rasulullah waspada. Ya, maka setelah Rasulullah SAW memberitakan kepada, ya, para sahabat, ya, Rasulullah bersabda, ya, Dajjal membuatku khawatir atas kalian. Ya, saking Dajjal itu ya banyak umurun goibiyahnya, hal goib. Ya, nggak tahu kapan munculnya. Saking Rasulullah khawatir muncul pada zaman itu, ya, yang membuat khawatir terhadap para sahabatnya termasuk kita, ya. Nah, kalau saja ia muncul dan aku berada di sisi kalian, ya, aku akan menjadi pembela kalian, ya. Dan aku adalah pembela dari setiap kaum muslimin, ya. Tapi jika Dajjal muncul setelah Rasulullah SAW wafat, ya, setiap jiwa menjadi pembela bagi diri masing-masing, ya. Fala yalumanna illa nafsah. Nggak ada satupun yang bisa membela kecuali dari kalian masing-masing, ya. Ingatlah, ya, para jamaah sekalian, di akhirat pun kita tuh mempertanggungjawabkan amalan kita tuh masing-masing, ya. Nanti ketika Dajjal muncul, kita menjaga diri kita masing-masing, bukan saudara kita, ya. Jadi kalau beribadah jangan ikut-ikut, ya. Ibadah dengan keyakinan masing-masing, dengan keinginan masing-masing, ya. Kita di dunia hanya berapa tahun sih? Di akhirat satu hari seperti 1000 tahun kok, ya. Masa kita menghabiskan yang berpuluh-puluh tahun di dunia demi nggak nyampe satu hari di akhirat, ya, rugi dong, ya. Apalagi ketemu surga yang kekal, wa billah, yang ketemu neraka lebih ngeri lagi, udah kekal tempatnya nggak enak lagi, ya. Nah, kita berjuangkan dari sekarang, ya. Ya, Allah akan menggantikanku, ya, membela kaum muslimin, ya. Nah, itulah dengan keimanan, ya. Maka Dajjal itu akan keluar, ya, di antara Syria dan juga Irak. Ya, kita telah bahas, ya, di antara tanah bekas Syam, ya. Lalu ia akan membinasakan pasukan yang ada di kanan dan kirinya, ya.
Dan di depan mereka atau pasukan bersama Dajjal itu ada 70.000 pasukan dari Yahudi Ashaban, ya. Asbahan, ya, Yahudi yang non Arab, ya. Wallahu alam apakah termasuk dari orang-orang Palestina seperti zaman dahulu, ya, karena Yahudi kan dimulai dari tanah Palestina dan Mesir, ya. Apakah itu seperti zaman dahulu, ya, orang-orang Asbahan ini, ya, atau wallahu alam, ya, yang dipimpin oleh seorang lelaki. Nah, dan di antara mereka ada yang berkata cepat, cepat. Ya. Untuk apa? Ya, wallahu alam biswab. Ya, ini umurun ghaibiyah lagi, ya. Hanya kita bisa imani aja. Ya, intinya yang banyak kita perdebatkan nanti, ya, di akhir zaman itu, ya, pasukan Dajjal itu jauh lebih banyak, ya. Hanya dua kota yang dilindungi oleh Allah dan juga eh, oleh para malaikat, ya, yang Allah lindungi lah secara langsung. Ya, Mekah dan Madinah yang sudah hampir runtuh di akhir zaman. Ya, dan 70.000 pasukan inilah pasukan pertamanya Dajjal. Ya, nanti akan diikuti lagi oleh orang-orang Yahudi Ajami, ya, Yahudi non-Arab. Kemudian ada lagi dari para wanita yang lebih banyak mengikuti Dajjal, ya, dan seterusnya. Terus menerus setelah Dajjal keluar dari Syam, ya, semakin banyak pengikutnya. Nah, berikut, ya, Imam Nawawi rahimahullah taala, ya, mengurutkan kelebihan dan keistimewaan Dajjal. Ya. Yang pertama, kekuatan Dajjal, ya, seakan-akan membawa surga dan neraka di kedua telapak tangannya. Ya, memperlihatkan terhadap manusia inilah surga dan neraka. Dan ini menjadikan Dajjal itu, ya, seakan-akan seperti Tuhan, ya, punya mukjizat memperlihatkan surga dan neraka. Ya. Dalam hadis diterangkan bahwa surganya adalah neraka dan nerakanya adalah surga, maka barang siapa yang diuji dengan nerakanya, hendaklah ia memohon pertolongan kepada Allah dan hendak membaca awal-awal dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat awal surat Al-Kahfi agar terlindung dari fitnah Dajjal. Ya, sehingga nerakanya menjadi dingin dan penyelamat baginya. Nah, inilah bagaimana, ya, hadis tentang bagaimana kita menghafal beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, tujuannya untuk kita terhindar dari fitnah. Ya, dua ayat akhir Al-Baqarah, ya, untuk meruqyah kita sendiri. Ya, 10 ayat awal Al-Kahfi untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, ya, pupuklah kita dan juga anak cucu kita untuk menghafal ayat-ayat khusus dalam Al-Quran. Ya, karena memiliki keutamaan yang berbeda dari ayat-ayat yang lain. Bukan berarti ayat yang lain itu nggak istimewa. Ya, mereka mempunyai keistimewaan masing-masing. Tapi, ya, ayat yang diriwayatkan mempunyai kelebihan dan juga, ya, fungsi yang berbeda, ya, maka kita hendak utamakan itu kalau mau menghafal. Ya. Nah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu, ya, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, mahu ayat dajjal jannatu wan nar. Bersama dajjal itu nanti akan diperlihatkan surga dan neraka. Fanaruhu jannah wa jannatuhun nar. Ya, maka nerakanya itu surga dan surganya itu neraka. Ini nanti orang banyak terlena kan. Dia perlihatkan surga dan neraka. Ya, padahal nerakanya itu surga dan surganya itu adalah neraka. Ya. Yang kedua membawa air dan api. Ya, dari hadis yang sama, inna ma'ahu ma'an wa naron. Bersama Dajjal itu ada air dan juga api. Fanarhu baridun wa ma'uhu nar. Dan apinya itu sesungguhnya air yang dingin. Ya. Dan airnya yang dibawa Dajjal itu sesungguhnya api yang membara-bara. Ya, inilah bagaimana, ya, lagi-lagi Dajjal seperti memanipulasi, ya, agar manusia itu terlena dengan fitnah. Ya, belum ada, bahkan beberapa nabi pun mukjizatnya tidak seperti ini. Ya, nah, makanya lah menjadi manusia itu terlena. Ya, kadang yang nggak punya kelebihan aja manusia ikut-ikutan gitu, ya, disembah-sembah. Apalagi yang seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga, ya, Dajjal itu membuat dua sungai yang mengalir. Ya. Dari sahabat Hudzaifah kembali, ya, yang berkata Rasulullah SAW bersabda tentang Dajjal, ya, la ana a'lamu bima ma'ad Dajjal. Sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang bersama Dajjal, ya. Minhu,
ya daripada ia sendiri. Ya, mahu nahroni, ya jerian. Ya, ada bersamanya itu dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyad. Ya, yang satu itu terlihat seperti mata air yang putih, ya, bersih. Ya, ah, wal akhar, dan satu lagi mata airnya itu, ya, ra'yal ain narun ta'ajjaju. Ya, satu lagi itu mata air, ya, seperti api-api yang menyala-nyala. Fa imma adrakahu ahadun. Ya, ketika seseorang menjumpai hal tersebut, ya, dua sungai yang dibawa oleh Dajjal ini, ya, falyati nahar ladzi yarahu nar. Maka datangilah sungai yang terlihat seperti api, ya. Nah, ini seperti api dan air yang dibawa Dajjal tadi, ya. Ya, karena sesungguhnya ya Dajjal kembali memanipulasi, ya. Falyughammid thummal yutaqti. Ya. Nah, hendaknya ia menutup mata kemudian menundukkan kepalanya, ya. Fayashraba minhu fa innahu ma'un barid. Dan minumlah dari api yang panas tadi, yang sesungguhnya api yang panas tadi itu sesungguhnya adalah air yang dingin. Nah, inilah fitnah Dajjal, ya, membawa neraka, surga yang dimanipulasi, air, api yang dimanipulasi, kedua sungai yang satu api membara, yang satu air putih jernih yang mengalir, ternyata hakikatnya beda, ya. Yang keempat, ya, mukjizat yang atau kelebihan dimiliki Dajjal, jalannya cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ya, bumi akan digulung seperti pakaian dari kulit domba. Ini ketika sangkakala ditiupkan, ya. Ya. Dan waktu Dajjal itu, ya, menyebarkan fitnah di atas muka bumi, ya, telah seperti yang kita bahas selama 40 hari. Ya, semua belahan bumi itu akan Dajjal kunjungi, kecuali dua kota suci, ya, Mekah dan Madinah, ya. Nah, ini seperti kita bahas juga di sebelumnya, ya. Nah, dua kota yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang terhindar dari fitnah Dajjal, ya. Kecepatan Dajjal itu, ya, menguasai bumi seperti hujan yang ditiup angin, cepat, ya. Kemanapun ia berada, fitnah selalu terjadi, ya, dan bergerak dengan cepat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya, ya. Maka wa bila min zalik, ya, di akhir nanti seluruh kota itu Allah alam apakah akan terkena fitnah. Seluruh penduduk bumi itu semua akan mengikuti Dajjal kecuali hanya dua penduduk kota, yaitu Mekah dan Madinah, ya. Allah alam bisawab. Ya, yang demikian itu supaya ia mampu melewati seluruh kota dan desa. Ya, sengaja Allah biarkan ini Dajjal di akhir zaman nanti, ya. Lalu memfitnah, ya, mempengaruhi seluruh manusia, ya, sampai ia diakui dan ikuti banyak manusia, ya. Dan bersamaan dengan itu, ya, ada kaum muslimin atau orang-orang beriman yang ingin melawan Dajjal, ya. Seperti dalam hadis, ya, Nuwais bin Sam'an, ya, radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya tentang kecepatan Dajjal di atas muka bumi nanti. Ya, bahwa Rasulullah SAW menjawab, Kalgoifis tadrobat, Kalgoisis tadbarathu arrih. Ya, seperti hujan yang ditiup angin. Ya, cepat. Ya. Nah, inilah bagaimana, ya, mujizat ketiga atau kekuatan keempat Afan, ya, dari Dajjal. Ya. Nah, semua kota itu akan dikunjungi Dajjal kecuali dua kota suci, ya. Nah, itu Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian yang kelima, ya, membawa segunung roti dan daging. Ya. Nah, ini beberapa mukjizat yang Allah alam apakah emang Allah biarkan seakan-akan mukjizat ini lebih dari beberapa nabi, ya. Sehingga manusia itu mudah percaya dengan fitnahnya Dajjal, ya. Atau bagaimanapun yang Allah inginkan, ya, ini karena semua adalah kehendak Allah yang patut kita waspadai, ya, tentang fitnah Dajjal. Sudah kita imani saja. Ya, lagi-lagi ini hal goib yang kita nggak bisa pasti, nggak bisa nalar dengan akal, kan. Ya, kok bisa terjadi mukjizat seperti ini? Ya, ya mungkin para nabi aja di zaman dahulu ya nggak punya mukjizat seperti ini. Ya, Allah alam biswab. Ya, dari sahabat Al-Mughirah bin
syub'ah, ya, bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang Dajjal, ma'hu wal jibalun khubsin, ya, bersama Dajjal itu ada segunung roti, walahmin, dan juga segunung daging, ya, wanahri min ma'in, dan sungai dari air. Nah, tadi kan kita telah bahas ya, para jemaah sekalian. 3 tahun sebelum Dajjal muncul itu ada pacaklik. Dan dari tahun terakhir, saat Dajjal memuncul, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala uji manusia dengan ditahannya seluruh hujan dan juga tumbuhan yang di bumi. Ya, maka Dajjal membawa, ya, pangan yang begitu banyak, ya, seakan-akan itu menjadi, ya, rahmat bagi manusia. Ya gimana manusia nggak terkena fitnah dengan masa paceklik? Ada seorang, ya, yang membawa dengan mukjizat yang banyak, ya, membawa keberkahan yang dilihat oleh mata manusia, ya, yang mereka butuhkan untuk makan dan minum. Ya, gimana mereka nggak terlena? Ya, wanahari min ma'in. Ya, terlebih lagi membawa sungai dari air. Ya, nah, inilah bagaimana fitnah Dajjal yang kelima. Yang ini menjadi kebutuhan manusia, ya. Ini sebagai pergambaran ya para jemaah sekalian. Ya, mungkin beberapa para jemaah sekalian yang pernah safari dakwah mungkin pernah tahu ya, kondisi seperti ini. Kalau kita ada bansos gitu, kita kasih sembako. Beberapa warga itu ngebanding-bandingin dengan sembako yang lain. Pernah nggak kayak gitu para jemaah sekalian? Ya, mungkin pernah ya. Oh, ini yang kemarin kok lebih banyak yang dari gereja ya. Wah, pasti ada tuh. Ya, gimana hal seperti itu aja yang mereka mungkin masih ngelihat depan mata, masih gampang menggampainya. Ya, mereka masih tergoyah, iman itu tergoyah. Tuh, ya. Apalagi dengan masa paceklik, air nggak turun hujan, binatang pada mati, tumbuhan nggak tumbuh, munculnya seorang makhluk anak dari anak cucu Adam yang membawa mukjizat dengan banyak keberkahan. Ya gimana orang nggak terlihat, oh inilah ya penolong kita, Tuhan kita. Iman para jemaah sekalian. Dan telah kita bahas, ya semakin bertambahnya zaman, ya fitnah itu semakin besar, semakin jelek umatnya, semakin rendah keimanannya, semakin goyang ketakwaannya, apalagi sampai akhir zaman, ya. Wa yuzabillah min zalik, ya. Kemudian di hadis yang kedua, Abu Nu'aim meriwayatkan dari sahabat Abu Abu Mas'ud radhiyallahu, Dajjal membawa gunung dari kuah dan juga daging potong yang panas, sungai yang mengalir, gunung dari bunga dan tanaman, dan gunung dari api dan asap. Dan ia berkata, Dajjal itu berkata, ini adalah surgaku dan ini adalah neraka. Ya, ini adalah makananku dan ini adalah minumanku. Ya, seakan-akan Dajjal ini Tuhan. Ya, mengaku sebagai Tuhan. Ya, nah, maka inilah yang membuat terlena dari manusia. Ya, maka itulah bagaimana Dajjal itu muncul di saat paceklik. Ya, di saat penderitaan manusia itu puncaknya di situ. Ya, ya gimana manusia nggak terlena? Ya. Tadi yang telah kita bahas ya, permisalan. Di zaman sekarang aja kita terkena fitnah dikit, iman kita goyah. Ya, terkena masalah dunia dikit, ibadah disampingkan. Apalagi di akhir zaman. Ya, dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ya, jangan sampai hal seperti ini yang mungkin lingkupnya lebih kecil terjadi kepada kita. Ya, karena masalah dunia, ya, ibadah kita singkirkan. Ya, masalah dunia, hati kita kok ujub, kok iri, banyak sombongnya. Wa idzubillah min zalik. Ya, bersihkanlah diri kita. Cukup sudah umat-umat sebelum kita, sebelum Rasulullah itu menjadi peringatan. Nabi Lut, Fir'aun, anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, ya, cukup jadi peringatan. Ya, wa idzubillah min zalik. Yang keenam, memerintahkan sungai agar mengalir, lantas mengalir.
Nah, ini lagi masa paceklik, hujan nggak turun, ya. Ada sungai kering disuruh mengalir, ya. Nah, nanti ada satu kisah, ya. Ada satu danau yang akan kering, ya. Dan lantas Dajjal itu bertanya terhadap sahabat Nabi, apakah danau itu masih berair? Ya. Dan Dajjal tahu pada akhir nanti ada sebuah danau dan sungai itu akan kering. Dajjal tahu. Ya. Bahkan para sahabat pun bingung, kok ini orang tahu? Nanti akan ada kisahnya. Ya. Dalam hadis sahih disebutkan, ia akan mendatangi sungai lalu memerintahkan agar mengalir air dari sungai yang kering tersebut di masa paceklik di akhir zaman. Fitnah begitu banyak. Habis terjadi peperangan besar. Ya. Kemudian memerintahkan agar berbalik, maka sungai itu pun berbalik. Ya. Kemudian menyuruh agar kering, maka sungai itu pun menjadi kering. Manusia gimana nggak takut? Udah ngeliat air dalam keadaan yang sulit, disuruh kering, ya gimana mereka nggak memohon untuk dialirkan air kembali? Ya. Nah, kemudian kita masuk ke mukjizatnya atau kelebihan yang ketujuh, ya keluar pada masa krisis agama dan ilmu. Ya ini lagi, tadi telah kita singgung sedikit ya. Di akhir zaman itu ilmu agama, moral orang itu lebih rendah lagi dibandingkan di zaman sekarang. Ya, bahkan di zaman sekarang aja, ketika diperingati neraka aja banyak yang nggak takut gitu. Gimana dong? Terus mau diperingati dengan apa kalau nggak ada neraka? Ya, susah ya. Makin susah sekarang orang itu berasa agama itu bukan kebutuhan primer gitu. Ya, padahal ya Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah itu Allah menciptakan kita nih, manusia ini, seluruh makhluknya itu untuk beribadah. Sekarang manusia sendiri yang menyampingkan ibadah. Ya. Nah, apalagi di akhir zaman. Ya. Sehingga tidak tersisa satu penghalang pun yang menghalangi di kebanyakan wilayah bumi. Artinya apa? Ya, nggak ada orang mau melawan Dajjal. Nggak ada, mereka itu seakan punya kesadaran, oh ini nih yang ingin meruntuhkan agama Islam. Nggak ada. Nggak ada yang menghalangi Dajjal fitnahnya. Bahkan mereka setuju dengan dan mengikuti fitnah Dajjal. Saking apa? Krisis agama dan ilmu. Maka bersyukurlah para jemaah sekalian. Kalau masih punya keluarga, suami, istri, anak yang masih mau belajar agama, syukuri, dukung, ya, perhatikan mereka, ya. Karena makin akhir itu ilmu agama itu, ya, kalau di sekolah jadinya ekstrakurikuler gitu ya, nggak jadi, ya, materi pelajar utama gitu. Yang belajar dikit, yang belajar cuma rukun iman, rukun Islam, apa aja, ya. Padahal kita kehidupan masih makin banyak fitnah. Belajar itu aja. Walaupun nggak masalah sih. Diperdalam nggak masalah. Ya, tapi itu membuktikan semakin akhir zaman orang semakin minim belajar. Ya. Orang-orang pada saat itu lupa mengingat Dajjal itu udah diperingati dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Nuh udah memperingati, lupa mereka. Ya. Dan ya orang-orang yang mengikuti mereka itu adalah orang Arabi. Arabi itu bukan maksudnya orang Arab, orang-orang Badui. Ya. Dan juga para wanita. Ya, sampai seorang lelaki akan membujuk dan meyakinkan ibu, anak perempuan saudaranya dan bibinya karena khawatir mereka itu akan mengikuti Dajjal. Ya, ini membuktikan ya, pada hari akhir itu banyak lelaki yang khawatir terhadap saudara-saudarinya. Ya, dan kita peringati juga dalam zaman sekarang. Ya, orang bertabaruj, apa itu bertabaruj? Ya, mengekspos privasi ya dan juga aurat mereka kebanyakan apa? Perempuan. Ya, hati-hati ya, bahkan mereka dengan bangganya mengekspos aurat mereka, ya, berdandan terhadap bukan mahramnya, ya. Ini semakin akhir itu semakin banyak, ya. Dan tadi sampai akhir zaman itu para laki itu membujuk, ya, saudari-saudarinya
keluarga perempuannya agar jangan sampai mengikuti Dajjal. Dajjal akan datang lalu berkata terhadap orang-orang Arabi tadi, kampung tadi, orang-orang Badui. Bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan kembali bapak dan ibumu? Lihat, ini mukjizatnya Nabi Isa, ya, yang dimiliki oleh Dajjal. Lihat, begitu seramnya fitnah Dajjal. Apakah kamu akan mengakui bahwa aku ada Robmu? Ya, terlihat nggak para jemaah sekalian? Udah bisa ngebayangin belum? Serem nggak fitnah Dajjal? Orang meninggal, ya, dihidupin sama seorang makhluk di depan mata kita. Ya, maka jawabannya tentulah, ya. Orang dikasih sembako aja iman bisa pindah, apalagi dihidupkan keluarganya. Ya, mungkin sujud-sujud kasarnya seperti itu kan. Maka setan membantunya untuk menyerupai bapaknya. Dan salah satu setan juga menyerupai ibunya. Dan kedua setan itu berkata, wahai anakku, ikutilah ia karena ia adalah Tuhan. Ya, nih gambaran fitnahnya udah detail belum para jemaah sekalian? Coba kita renungi deh, ya, fitnah Dajjal yang begitu besar ini. Ya. Jangan sampai ini kita terlena. Ingat, ya, orang nanti di hari akhir itu akan lupa terhadap peringatan Rasulnya, peringatan para nabi terdahulu tentang Dajjal. Terlebih lagi dikasih mukjizat yang para nabi pun tidak punya, hanya Nabi Isa yang miliki. Ya. Nah, dan setan itu, Dajjal itu bersekongkol dengan setan. Ya, inilah bagaimana, ya, gambar jelas fitnah Dajjal yang akan merasuki manusia di akhir zaman. Maka sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kalau saja Dajjal keluar pada zaman kalian, pasti akan dilempari oleh anak-anak dengan roti. Namun ia keluar pada zaman yang mana krisis agama dan juga lemah dalam imannya. Ya, artinya apa? Ya, pada zaman Rasul itu mereka sudah beriman, iman mereka masih kuat. Ya, mereka nggak percaya dengan hal-hal seperti itu mistis. Ya, tapi di akhir zaman dengan krisis moral dan agama, mereka pasti percaya. Jadi zaman sekarang aja contoh ya pada zaman sekalian. Kita di apa namanya diramal seperti ini seperti zodiak, percaya. Nggak ada buktinya aja percaya. Apalagi ada buktinya. Itulah Dajjal. Ya, krisis agama tidak berarti hilang atau habis agama tersebut, tetapi pada saat itu agama menjadi lemah dalam hati manusia. Nah, lemah dalam hati manusia artinya apa? Imannya rendah dan hilang dari akal pikir manusia. Artinya apa? Ilmu agama jarang dibahas. Mereka nggak memandang penting ilmu agama. Hal itu disebabkan karena sedikitnya ilmu, fitrah nalar, dan pemahaman agama yang mereka sadari fitrahnya udah banyak rusak. Ya. Dalam hadis gimana para jemaah sekalian? Ya, tidak ada satu bayi pun kecuali lahir dari atas fitrah Islam. Tetapi ayahnya membawa ke dalam agama Yahudi, maka anak itu sempat menjadi Yahudi. Ayahnya membawa terhadap agama Nasrani, maka anak itu menjadi Nasrani. Nah, itulah bagaimana nanti fitnah anak itu akan menjadi rusak, ya, karena dirusak oleh lingkungan dan juga bahkan keluarganya sendiri. Ya, barangkali zaman tersebut adalah ketika Allah mengangkat para ulama dan memiliki peran penting yang menguatkan agama Islam dalam jiwa-jiwa manusia. Ya, sudah di akhir zaman itu mungkin, ya, udah tidak ada lagi yang bisa mengerti agama. Ya, ayat-ayat Allah itu kalau nggak ada mushaf mereka nggak tahu. Ya, penghafal Quran sudah banyak yang wafat. Nah, inilah bagaimana fitnah, ya, yang dibawa oleh Dajjal. Ya, saat Dajjal muncul berarti kiamat akan segera terjadi. Ya, ingat ya Pak Jamal sekalian, nanti ada kondisi manusia itu masih bisa berubah, beriman. Ya, masih bisa diterima keislamannya ketika zaman tersebut. Ya, tapi ada beberapa tanda hari akhir itu ketika ia ingin masuk Islam sudah nggak diterima keimanan. Nanti kita akan bahas. Ya, ada tanda-tanda hari akhir itu kalau udah melihat tanda itu nggak diterima lagi keimanan seperti Firaun. Ya. Nah, segala sesuatu bisa dan mungkin terjadi, ya,
karena ya sebab dan aturan yang dilanggar, ya boleh jadi orang-orang Arabi ya atau Badui ya dengan gunung-gunung yang jauh dari ulama sehingga mereka dalam kondisi krisis agama. Ya, bisa jadi orang-orang yang mengikuti Dajjal itu memang jauh dari agama, ya orang-orang Baduy jauh dari agama yang mengikuti Dajjal. Wallahu alam biswab, ya. Nah, ini mungkin kita bahas dalam pertemuan pagi hari ini ya tentang bagaimana kelebihan dan keistimewaan Dajjal yang patut kita waspadi apalagi terhadap ya, permisalan kecilnya yang di zaman kita sekarang. Ya wa billah min zalik, ya para jemaah sekalian, ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas bersama sekali lagi. Ya tafadhol bila para jemaah sekalian bila ada yang ditanyakan atau ingin didiskusikan ya terhadap fitnah-fitnah Dajjal yang ia akan bawa di hari akhir. Ya wallahu alam bissawab. Tafadhol dari para jemaah sekalian atau umat sekalian, ya bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya tafadhol Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya Allah. Kak. Takabullah ya, walaupun telat nih ya kita habis liburan panjang, insya Iya, Allah. Ustaz. Eh, Ya, Menanyakan Ustaz, eh, kan yang kota yang tidak dimasuki oleh Dajjal itu kan Mekah dan Madinah. Dan terus bagaimana posisi atau keadaan Masjid Al-Aqsa gitu, Ustaz? Maksudnya apakah itu juga apa udah hancur atau gimana itu, Ustaz? Itu aja Ustaz, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wallahu a'lam. Ya, Masjidil Aqsa ya maupun tidak belum disebutkan dalam hadis, ya berarti termasuk dari umurun goibah tadi yang kita nggak tahu kondisi seperti apa, ya karena ya dari beberapa pendapat ulama, ya seluruh daerah itu kan akan terkena fitnah ya, tapi belum tentu seluruh daerah itu mengikuti fitnahnya Dajjal. Ya, bisa jadi ada beberapa daerah di kota Madinah dan Makkah yang masih beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Namun sedikit, ya, namun sedikit. Ya, mungkin itu juga terjadi terhadap Masjidil Aqsa. Ya, walaupun daerah yang terkena fitnah dan ya kita nggak tahu berapa banyak yang mengikuti fitnah Dajjal, tapi mungkin saja ya Masjidil Aqsa tidak runtuh. Ya, masih kokoh terhadap bangunannya. Ya, wallahu alam bisawab. Ini termasuk umurun ghaibiyah yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bahas, ya. Nah, nanti insya Allah di pembahasan yang lain ya mungkin ada uh, pendapat dari para ulama atau ada hadis yang tentang Masjidil Aqsa, kita akan sebutkan kembali ya. Nah, wallahu alam bisawab. Nah, Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. ya afan wa yaki ya Ya, jazakillahu khairan. wa iya, Ustaz. Nah, tafadhol mungkin dari para jamaah sekalian atau umat yang lain, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, ya, setelah kita libur panjang ya. Tafadhol, ya. Kalau sudah cukup insya Allah ya dari para jamaah sekalian. Ya, mungkin memang kita libur panjang dan aja juga telat ya. Taqallallahu ya karim ya. Siyamana wa qiyamana wa sholatana wa kulli a'malina. Ya, semoga kita diterima puasa kita, sholat kita, bangun malam kita, seluruh amal soleh kita, dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan di tahun depan dengan keadaan yang jauh lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Amin, ya Rabbal alamin. Alamin. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas bersama ya para jamaah sekalian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, semoga ilmu kita pun menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mempertambah soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal alamin. Dan insya Allah kita bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah dengan kalian dosa-dosa kita telah diampuni, amal soleh kita jauh dilipat gandakan, dan kita menuju pintu surga dan keadaan atau dengan derajat yang setinggi tingginya. Amin ya Rabbal Amin, ya Rabbal alamin. alamin. Nah, barakallahu fikum ya. Jazakumullah khairan ya para jamaah sekalian. Ya, nah khatim kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.